Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiati Aliyah, guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Kali ini akan membuat video tentang pendudukan Jepang di Indonesia bagian kedua. Dalam video ini akan dibahas materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang dan dampak pendudukan Jepang. Yang pertama, perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Sebab-sebab perlawanan. Sebab perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama adalah adanya kerja Romusa. Romusa adalah kerja paksa pada masa pendudukan Jepang, di mana penduduk diminta untuk bekerja ini demi kepentingan perang Jepang. Yang kedua adalah seikere. Seikere ini adalah penghormatan terhadap dewa matahari. Beberapa perlawanan yang akan dibahas dalam materi ini adalah diantaranya perlawanan di daerah Cotpliang Aceh, Singaparna Tasikmalaya, daerah Indramayu, dan perlawanan peta di Blitar. Yang pertama kita masuk adalah perlawanan di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Penyebab perlawanan ini diantaranya pelatihan militer kepada penduduk pribumi. Yang kedua, serangan Jepang terhadap penduduk setempat. 3. Penolakan terhadap seikere. Yang keempat, bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar di sekolah. Dan yang kelima, masyarakat diharuskan menghafal lagu Kimi Gayo. Sementara lagu Indonesia Raya di akhir pendudukan Jepang dilarang untuk dinyanyikan. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Singaparna daerah Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Jainal Mustafa. Penyebab perlawanan di daerah ini adalah 1. Perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang terjadi karena penderitaan rakyat akibat kegiatan Romusa. Yang kedua, adanya seikere, yaitu suatu bentuk penghormatan dengan membungkuk 90 derajat kepada Amaterasu Omikami atau yang disebut dengan Dewa Matahari. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Indramayu yang dipimpin oleh Haji Madrias. Penyebab perlawanan di Indramayu daerah Lobener adalah penderitaan rakyat karena kewajiban menyerahkan hasil panen padi dan adanya Romusa. Selanjutnya adalah perlawanan terbesar, yaitu yang terjadi di Blitar atau perlawanan peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Kita lihat gambar semangat rakyat Blitar untuk melawan penjajahan Jepang. Adapun penyebab perlawanan peta di Blitar adalah 1. Perlakuan diskriminatif dari prajurit Jepang terhadap anggota peta. 2. Penyiksaan akibat Romusa. 3. Kurangnya bahan makanan karena gagal panen. 4. Banyak perempuan Indonesia dijadikan Jogun Lanfu. Yang selanjutnya, rakyat dipaksa untuk menjadi pasukan perang Jepang. Dan yang terakhir, banyak rakyat yang menjadi korban akibat penyakit kulit.
Selanjutnya adalah dampak pendudukan Jepang. Di sini akan dibahas dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial budaya. Dalam bidang ekonomi, karena Jepang menerapkan ekonomi perang di mana difokuskan untuk keperluan perang, maka terjadilah perkebunan-perkebunan ditinggalkan. Yang kedua, pertanian ditingkatkan, tapi pertanian jarak. Selanjutnya, pertambangan minyak bumi dan industri besi dimaksimalkan. Dengan demikian, terjadilah kemiskinan dan kelaparan. Di bidang politik ini ada dampak positif dan dampak negatif. Kita lihat yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya di bidang politik, melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia. Dibentuknya BPUPKI dan PPKI. BPUPKI ini Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hal ini mengakibatkan bangsa Indonesia dapat mempersiapkan kemerdekaannya. Sedangkan dampak negatif, dilarangnya kegiatan politik dan dilarangnya berkumpul atau melakukan rapat. Selanjutnya, bidang pendidikan. Segi positif yang kita terima, diperkenalkannya sebuah bentuk dari sistem pendidikan Nippon sentris yang dimana pada saat ini menjadi kegiatan dalam melakukan upacara bendera. Upacara bendera ini berfungsi untuk mempertahankan nilai-nilai nasionalisme sehingga tumbuh nasionalisme. Selanjutnya, dalam bidang ini negatifnya adalah pelarangan dari berbagai macam buku yang menggunakan bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris sehingga terbatas untuk membaca buku-buku. Selanjutnya, guru dijadikan pejabat. Otomatis bidang pendidikan ini agak mundur karena guru-gurunya dijadikan pejabat, tidak lagi mengajar. Selanjutnya adalah pemaksaan untuk melakukan seikeri. Dalam bidang sosial budaya, terjadi kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Kebijakan Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Dan selanjutnya, mendirikan Pusat Kebudayaan Keimin Bunka Shidoso pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Itu saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.